Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian tahu gak sih tren yang lagi ramai dibicarakan di TikTok tentang marriage is scary, di mana banyak sekali perempuan itu menggambarkan bahwa pernikahan itu suatu hal yang menakutkan. Lalu, apakah benar pernikahan itu menakutkan? Atau mungkin pernikahan itu menyenangkan? Nah, di sini saya, Salsabila Granita, kelas A1, angkatan 2024 dari Prodi Pendidikan Matematika akan menjelaskan mengenai menjemput pernikahan dengan effort yang setara untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan tarbiyah yang pastinya sesuai dengan panduan Islam. Tonton videonya sampai akhir. Apakah pernikahan itu benar menakutkan atau tidak? Jawabannya tergantung. Mengapa tergantung? Pernikahan bisa dirasa menakutkan ketika kita menikah dengan seseorang yang tidak tepat. Bagaimana sih definisi tidak tepat? Yang pertama, diawali dengan pacaran terlebih dahulu. Banyak sekali kita temukan di Al-Quran maupun di Al-Hadis potongan ayat yang bermakna jangan sesekali kalian mendekati zina. Sedangkan pacaran itu merupakan perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi terjerumus. Nah, sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pastinya tidak disukai oleh Allah juga. Ketika Allah tidak menyukai perbuatan kita dengan pasangan kita sebelum menikah, apakah Allah akan menyempurnakan rumah tangga kita? Tentunya tidak ya. Yang kedua, memiliki kepahaman yang berbeda. Meskipun tidak harus sepaham dalam berbagai hal, tetapi yang terpenting adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Banyak sekali pertengkaran dalam rumah tangga yang diakibatkan karena memiliki kepahaman yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut tidak bisa diterima atau dimengerti oleh suami dan istri. Menurut suami begini, menurut istri begini. Yang ketiga, tidak diridhoi oleh orang tua. Nah, orang tua itu berperan sangat penting untuk mendukung emosional dan berkat yang pastinya mempengaruhi oleh keharmonisan rumah tangga. Ketika orang tua tidak menyetujui dengan pilihan kita, maka kita harus berdiskusi secara bijak untuk menentukan jalan tengah yang sama-sama menghargai dan menghormati. Nah, jangan sampai ketika orang tua tidak menyetujui pilihan kita malah lurus aja. Sedangkan restu orang tua itu merupakan restu Allah juga. Ketika orang tua tidak meridhoi, apakah Allah akan meridhoi? Tidak ya. Itu tadi 3 alasan yang mungkin menjadi penyebab terbesar mengapa banyak sekali perempuan menggambarkan pernikahan itu menakutkan. Lalu, apakah pernikahan itu bisa menyenangkan? Jawabannya bisa. Menjemput pernikahan dengan effort yang setara, sakinah, mawaddah, warohmah, dan tarbiyah akan menyebabkan pernikahan kita terasa menyenangkan. Pernikahan terasa menyenangkan ketika kita menikah dengan orang yang tepat dan setara. Bagaimana sih definisi setara dalam pernikahan itu? Yang pertama, sakinah, sama-sama berakhlak yang baik. Teman-teman, jangan sibuk dulu mencari yang terbaik untuk kita, tetapi sibuk dulu perbaikin diri kita, bersihkan hati kita, luaskan pemikiran kita. Karena yang baik, pastinya Allah akan berikan yang baik juga. Insya Allah, ketika kita sudah memperbaiki diri kita, sudah meningkatkan kualitas diri kita, maka Allah akan memberikan jodoh yang sama baiknya, yang sama berkualitasnya dengan diri kita. Yang kedua, mawaddah, sama-sama cinta dan kasih. Cinta dan kasih sayang itu merupakan hal yang sangat penting untuk ditumbuhkan dan diberikan sepenuhnya kepada pasangan kita. Ketika suami dan istri memiliki cinta dan kasih sayang yang sangat besar, maka mereka akan bisa saling melengkapi, saling melindungi, saling memahami yang pastinya akan membuat rumah tangga terasa bahagia dan menyenangkan. Yang ketiga, warohmah, sama-sama paham. Ketika suami dan istri saling memahami, maka
perbedaan pendapat, perbedaan kepahaman itu tidak akan menjadikan alasan perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang mungkin akan menjadi salah satu faktor kerusakan rumah tangga. Yang keempat, tarbiyah, sama-sama cerdas. Cerdas di sini maksudnya itu luasnya pemikiran kita untuk mengembangkan, untuk mengajarkan anak kita supaya anak kita ini memiliki akhlak yang baik. Dengan memiliki anak yang berakhlak yang baik, tentunya menjadi nilai plus untuk keharmonisan rumah tangga. Sehingga kita semua sekeluarga akan bahagia bersama. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dari kaum yang berfikir. Menikahlah dengan alasan untuk beribadah kepada Allah dan dengan alasan untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan. Dengan begitu, insya Allah, Allah akan menyempurnakan pernikahan kita dan kita bisa terlepas dari pemikiran marriage is scary, menjadi pemikiran marriage is fun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.